Perkenalkan, nama aku Diwani Aulia Putri sebagai Paskibraka Kota Lubuk Linggau tahun 2025. Perkenalkan, nama saya M. Fizar Rahman sebagai pasukan pengibar bendera HUT RI ke-80. Halo Mbak Diwani dan Kak Fizar. Halo. Mereka ini super duper stunning dengan seragam pakainya ya guys. Oke, kalau semua orang bakal nanyain tentang gimana sih rasanya after pengibaran. Tapi aku bakal nanya duluan, gimana sih perasaan kalian setelah akhirnya kalian tuh dinyatakan lolos jadi paskibraka kota setelah kalian mengikuti rangkaian tes yang cukup panjang. Tentunya sangat bangga banget ya Mbak ya, soalnya kan rangkaian tesnya itu panjang banget. Saya sendiri Mbak merasa sangat lega karena telah melewati begitu banyak tes-tes yang berlalu Mbak. Sekitaran 7 atau 8 rangkaian tes ya? 7 rangkaian tes. Oke, karena tadi kau udah mention 7 rangkaian tes, aku penasaran banget sih jujur, apa aja rangkaian tes yang kalian ikutin dari awal sampai akhir. Jadi boleh nggak kalian ceritain apa aja rangkaian tesnya? Jadi ketujuh rangkaian tes itu yang pertama dimulai dari tes ADM. administrasi, lalu dilanjutkan dengan tes TWK TIU, tes kesehatan, PBB, parade, kesemaptaan, dan yang terakhir tes wawancara. Oke, berarti tadi kalau ada mention TWK sama TIU. Iya. Panjangannya apa kalau boleh tahu? Jadi TWK itu tes wawasan kebangsaan. Kalau TIU, tes intelijensi umum. Oke. Setelah akhirnya kalian lulus di tes terakhir, which is wawancara, Ya. dan akhirnya dinyatakan lolos, apakah kalian langsung mengikuti karantina atau sebelumnya itu ada kegiatan lain dulu? Nah, setelah keluarnya hasil kami dinyatakan lolos, kegiatan pertama yang kami lakukan itu di esokan harinya ngukur baju Mbak ya. Ngukur baju PDU, latihan, ngukur perlengkapan juga Mbak, seperti sepatu sama peci ini Mbak. Iya. Dan setelah kami ngelakuin ngukur baju itu, ada sesinya prakarantina setelah beberapa minggu setelahnya. Iya. Setelah prakarantina, kalian mengikuti karantina itu berapa hari? Jadi kami melaksanakan karantina selama 2 minggu dari tanggal 4 Agustus sampai tanggal 18 Agustus, Mbak. Sekitar 14 hari ya? Iya, 2 minggu. Dan selama karantina itu kalian tuh ngapain aja? Jadi kami selama karantina itu melaksanakan latihan fisik, push up, sit up gitu. Terus PBB, materi malam, dan lain-lain banyak. Oke, selama kalian karantina 14 hari itu, ada nggak sih kayak culture shock yang ternyata kebiasaan kalian itu sebelum karantina versus sesudah karantina ternyata beda banget atau ternyata sama aja? Kalau saya sendiri sih merasanya kayak sama aja Kak. Soalnya udah terbiasa dari rumah sama ada pembekalan dari eskulnya sendiri, dari paman samnya Kak. Iya, kalau dari saya sih, saya agak shock karena nggak main HP 2 minggu ya Mbak ya. Tapi lupa sendiri akhirnya sama yang namanya HP, saking serunya karantina. Iya. Ya. Oke, kalau misalnya pas karantina, ada nggak sih kendala dari kalian berdua atau kesusahan beradaptasi atau apa gitu? Kalau dari saya sih nggak ada kendala apapun selama karantina. Kalau saya sih palingan susah ngatur jam tidur Mbak. Kalau pas di karantina itu kan kami jam 10 itu udah off semua kegiatan, nggak ada lagi ada yang ngobrol-ngobrol, nggak ada, cuman langsung off tidur semua, nggak ada lagi kegiatan kalau di karantina itu Mbak. Kalau boleh tahu emang biasanya susah beradaptasi itu karena tidurnya jauh lebih malam lagi. Iya, biasanya itu kalau aku tidur di rumah, rutinitas aku biasanya jam 11 sampai 12 gitu Mbak. Jadi agak susah beradaptasi di tidur aja sih. Tapi setelah karantina ini rutinitas sebaiknya keikutan kan? Ya, berubah sih Mbak. Pulang karantina ini berubah dari tidur jam 11, jam 12 itu pas pulang ini lebih cepet. Pulang apa tuh? Tidurnya jam 9 sampai 10 udah selesai semua kegiatan itu.
selama karantina kan kalian selalu spend time sama teman-teman paskibraka kota lainnya. Iya. Nah, boleh ceritain gak sih hal yang paling berkesan, yang paling gak bisa kalian lupain, atau yang paling bahagia deh selama karantina yang kayak ini tuh core memory banget gitu? Oh gitu. Jadi menurut saya pribadi, karantina itu setiap part karantina itu benar-benar mengesankan banget, Mbak. Kalau dari apel pagi sampai apel malam itu benar-benar kenangan yang nggak bisa dilupain. Kalau saya sendiri Mbak, yang paling diingat sampai masuk core memory itu kayak kami lagi makan nih Mbak ya. Ini karena kebiasaan kami juga mungkin terbawa dari rumah, kalau makan itu ribut atau sambil ngobrol. Nah, ada suatu momen kami kan kebiasaan itu Mbak. Jadi datang pelatih kami dia tegak di tengah, tiba-tiba teriakin kami kaget semua itu, soalnya masih di awal-awal lah Mbak itu Mbak. Jadi kami kaget, suasana di sana tuh hening tiba-tiba, nggak ada lagi suara, sampai ada suara angin masuk itu aja kedengaran sebenarnya. Oke, kita masuk ke masa pengibarannya kali ya. Kalau boleh tahu Kak Fitzal sama Mbak Diwani sendiri dapat pasukan mana nih? Kalau saya dapat pasukan Parlima. Nah, kebetulan Mbak, saya sama dia ini satu pasukan Mbak, malahan Betul. kami depan belakang, Ya. satu Banjar juga. Jadi kalian dari awal latihan itu sudah bareng-bareng sampai sekarang Iya. podcast pun Iya, dari awal tes sampai sekarang pun bareng-bareng. pas latihan itu sendiri, kalian tuh udah tahu belum kalau misalnya kalian itu bakal dapet pasukan itu, atau pas hari H baru kasih tahu? Kami sebenarnya Mbak, untuk pengumuman pasukannya dikasih tahunya H-2, tapi pembagian pasukannya H-5 Mbak. Pertama, pasukannya itu nggak dikasih tahu kalau itu pasukan untuk pengibaran. Kami dibagi 3 pasukan kemarin itu, dikasih nama Cilukba. Nah, kami masuk pasukannya Bang. Nah, ya. Di H-2 itu baru kami dikasih tahu ini udah jadi pasukan pengibarannya. Ya. Oke, karena tadi kita udah bahas perasaan kalian setelah akhirnya kalian lolos jadi anggota paskibraka kota nih. Aku sekarang mau nanya perasaan kalian setelah kalian sukses pengibaran dan juga penurunan bendera 17 Agustus kemarin. Kalau dari saya pribadi, saya sangat merasa bangga dan bersyukur menjadi salah satu bagian dari Paskibraka Kota Lubuk Linggau. Kalau saya sendiri pasti merasa senang ya, senang, bangga, ada sedihnya juga. Iya. Di saat penurunan dan pengibaran itu saya meneteskan air mata juga karena sedih, bangga karena hasil latihan itu. Selama berapa? 3 minggu ya sekitaran latihan. Iya, 3 minggu. Iya sih, emang kayaknya semua pakak kemarin pas di Pemda tuh pada nangis semua ya. Iya. Nah, ini pencapaian terbesar gak sih termasuk? Oke. Mungkin penonton-penonton ini yang lagi nontonin kalian sekarang adalah calon paskibraka kota selanjutnya. Ada nggak sih tips-tips untuk yang harus mereka siapin untuk the next calon paskibraka? Kira-kira apa nih? Jadi tips untuk next Capaska, yang pertama persiapkan fisik dan mental kalian, olahraga yang rajin, dan yang kedua jaga kesehatan. Yang ketiga berlatih kemampuan komunikasi. Tambahan dari kakak, palingan sering-sering mulai membaca wawasan kebangsaan itu juga dites juga di TWK itu. Oke, sekarang aku mau nanya nih, Kak Fitzal dan Mbak Diwani kan pamansam nih ya. Ya. Dan tadi Kak Fitzal udah mention kalau misalnya pamansam itu sering ngasih kalian kayak pembekalan selama kalian jadi paskibraka kota. Aku mau denger dong pesan-kesan atau kayak ucapan terima kasih kalian untuk ekstrakurikuler kalian ini yang pastinya juga membantu kalian kan di belakang. Iya, betul banget. Pamansam itu bukan cuman tempat belajar baris berbaris, tapi juga tempat yang ngajarin mental. Disitulah fisik saya diuji, semangat kami dibentuk, dan pesan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pembina dan pelatih, Pak Fatul dan Pak Jaka, serta Mbak Kakak Amfibi yang mendukung kami 100%.
Dan untuk adik-adik Capas, tetap semangat. Dari saya sendiri Kak, saya cuman bisa bilang terima kasih kepada seluruh orang, pelatih, pembina, senior-senior saya yang selalu membantu saya, melatih saya dan membekali saya. Dia kan selalu mewejang, jangan melakukan hal aneh-aneh saat karantina atau persiapan mau karantina, pra-karantina. Selalu jaga kesehatan. Oke, kalau gitu boleh nggak nih tagline Paman Samnya dulu? Iya. Paman Sam, bisa, jaya, sedap, juara! Oke. Terus kalau tadi udah sampein kesan-pesan dan ucapan terima kasih untuk pelatih Paman Sam dan juga senior Paman Sam, pasti ada juga dong pesan untuk orang-orang di balik ini yang udah support kalian selama ini dari awal Capas mungkin sampai akhirnya saat ini kalian bisa hadir di podcast ini. Jadi saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman dan orang-orang terdekat saya, khususnya kepada orang tua saya. Tanpa beliau mungkin saya tidak akan bisa sampai ke posisi ini. Saya sangat berterima kasih kepada orang-orang sekitar saya, terutama orang tua saya yang selalu mendukung saya. Dari saya SMP selalu mendukung saya. Dia selalu menyuruh saya ya, untuk berlatih, belajar agar tidak ada kaget saat tes atau karantina. Jadi support orang-orang itu juga penting ya? Iya, buat penting kalian. banget. Waktu sudah semakin bertambah, it means kita sudah di penghujung waktu untuk ngobrol sama kakak-kakak dan Mbak Paskibraka Kota kita ini. Terima kasih ya sebelumnya untuk Kak Fitzal dan juga Mbak Diwani. Sama-sama. Bagi cerita dan pengalamannya sebagai Paskibraka Kota kepada kita semua. Untuk teman-teman di rumah yang mungkin masih penasaran seputar Paskibraka, tenang aja ya, kita masih ada lagi satu achievement season bersama bintang kita